Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat menjalani hari baru di tahun yang baru 2025. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan tetap menjadi bahagian kita semua yang percaya kepadanya. Kita ada dalam bacaan Wahyu, kitab yang jarang sekali untuk dibaca dan direnungkan. Wahyu 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dengan tema yang diberikan, berpengharapan menghidupi waktu Tuhan. Berpengharapan menghidupi waktu Tuhan. Tahun 2024 berlalu dan tahun 2025 sudah datang. Kurang lebih kita sudah 8 jam berada di tahun yang baru, tahun 2025. Di bulan pertama, bulan Januari. Nama Januari bulan pertama ini adalah nama bulan yang diambil dari nama dewa orang Roma, Janus. Dewa ini punya 2 muka. Muka yang menghadap ke manusia biasanya muka yang ramah, berseri. Sedangkan muka yang lain satunya itu bersembunyi, menakutkan, ganas, mengerikan. Dan inilah yang akan kita jalani dan hadapi, hal yang sama di tahun 2025. Ada sukacita, tapi mungkin juga ada duka cita. Ada kegagalan, tapi juga pasti ada keberhasilan. Ada kekurangan kita temui, tapi pasti juga ada kecukupan bahkan kelebihan untuk tidak saja hidup bagi diri sendiri, tapi berkat bagi banyak orang. Bisa saja kita ada dalam rasa pesimis, dalam rasa takut, rasa gentar untuk hari esok. Tetapi justru di sini rasa pesimis itu akan mematahkan semangat dan harapan kita. Bisa juga kita ada dalam rasa optimis, karena sesungguhnya tahun baru adalah harapan yang baru. Pribadi mungkin punya rencana untuk tahun ini. Saya harus mengakhiri masa lajang, misalnya. Keluarga, tahun ini kita punya rencana-rencana yang pasti akan kita atur. Begitu juga dalam kehidupan berjemaat. Kita akan ada dalam sidang, mengevaluasi apa yang sudah kita buat 1 tahun pelayanan kemarin 2024 dan apa yang kita masih mau buat untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan di tahun 2025. Namun meskipun demikian, kita bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kita, dunia ini milik Tuhan. Hidup ini dalam kendali Tuhan. Tuhan berkuasa atas sejarah, masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, yang masih penuh dengan kerahasiaan. Bagian dari bacaan yang kita baca tadi dan kita renungkan saat ini adalah tulisan dari Yohanes kepada 7 jemaat yang tersebar. Dan saat itu mereka ada dalam penganiayaan. Mereka bergumul dengan iman yang sementara bergoncang dalam berbagai pertikaian dan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan pokok utama dari kitab Wahyu ini mau bilang bahwa
Hiduplah dalam keyakinan Allah yang akan datang untuk membangun dunia baru. Dunia yang penuh dengan kejahatan, penderitaan ini akan lenyap. Karena apa? Karena Allah sendiri akan berdiam pada ayat yang ketiga. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Allah tidak jauh. Yesus Kristus, kita baru rayakan peristiwa kelahirannya, telah mengambil bahagian dalam pengalaman manusia. Itu berarti Allah peduli dengan setiap penderitaan kita. Allah tahu dengan semua pergumulan kita. Dan di tahun yang baru ini, lewat bacaan ini, firman Tuhan mau bilang bahwa ada harapan baru. Tuhan akan datang, Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis. Segala yang lama itu telah berlalu. Bukan berarti tahun 2025 tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa tantangan. Tetapi firman Tuhan saat ini mau bilang kepada kita bahwa Allah tidak akan membiarkan dan mengizinkan ketidakadilan ataupun kejahatan menguasai kehidupan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mau bilang kepada kita beberapa poin. Yaitu yang pertama, Tuhan ada dalam segala musim kehidupan. Tuhan ada dalam tangismu, Tuhan ada dalam tawamu, Tuhan ada dalam dukamu, Tuhan ada dalam sedihmu. Tuhan ada di setiap waktu. Sebelum kita masuk di tahun 2025, sudah Tuhan terlebih dahulu masuk di tahun itu. Tuhan ada dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baru dalam diri kita, dalam hidup kita. Semangat baru, roh baru, pengharapan yang baru. Tuhan mendahului kita masuk di tahun yang baru dan menunggu kita untuk menjumpai Dia, Tuhan Sang Penguasa kehidupan itu. Dia ada, sekalipun kita kadang-kadang merasa Dia meninggalkan kita. Kita telah berefleksi 1 tahun perjalanan di tahun 2024. Bukan gampang, bukan mudah. Mungkin kita masih terpuruk dengan berbagai-bagai keadaan. Tapi jangan biarkan kekecewaan itu menguasai kehidupan kita. Karena Tuhan berkuasa atas segala musim. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap peristiwa kehidupan kita, Dia Allah, penguasa tunggal kehidupan ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu poin yang berikut adalah seruan daripada Yohanes kepada jemaat Tuhan yang tersebar, tetapi juga kepada kita umat Tuhan pada masa ini. Bertahanlah dalam iman kepada Kristus sampai pada kesudahan. Ayat 7 bilang, barang siapa menang, dia akan memperoleh segalanya. Allah yang memulai segala sesuatu karena Dia adalah Alfa, tetapi Allah juga yang akan menyelesaikan segala perkara kehidupan kita karena Dia adalah Omega. Maka yang harus kita minta di tahun yang baru ini adalah bagaimana Tuhan memampukan kita ada dalam ketabahan dan kesetiaan untuk menjalani apapun bentuk daripada kehidupan, narasi kehidupan yang Tuhan sudah atur dan susun bagi kita. Kemenangan itu pasti Tuhan jaminkan untuk mereka yang bertahan.
Mahkota kehidupan akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita yang memelihara kesetiaan iman. Kita yang semakin dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dari berbagai tantangan. Justru kita yang akan semakin dicoba. Kadang-kadang kita juga berefleksi dan bertanya, kenapa Tuhan mereka yang buat kejahatan ini seakan-akan aman dan nyaman. Tapi kita yang dekat dengan Tuhan ini, cobaan tidak pernah habis. Satu belum habis, satu datang. Dua belum selesai, tiga datang lagi. Tetapi bersyukurlah, Tuhan sementara memproses kita menjadi sebuah pribadi yang tidak gampangan. Yang tidak meninggalkan Tuhan tak kala kita digoyah oleh berbagai persoalan kehidupan. Yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin mengenal Tuhan, justru akan semakin diuji imannya. Karena hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak saja mau terima yang enak, tetapi juga Tuhan izinkan kita untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, baik dalam hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Selamat menjalani tahun yang baru. Memang penuh misteri, tetapi kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan ada di setiap musim dan Roh Tuhan ada pada kita untuk memampukan kita berdiri teguh sambil tetap memandang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas hidup kita. Selamat merayakan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.